Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Bang Kameramen mau mendatangi kediaman Malik Bos Preman. Saya ingin tahu ya, kita di sini ingin tahu apakah Malik Bos Preman ini juga termasuk jaringannya Azam Bos Mafia tersebut ya, Bos Preman tersebut. Saya rasa mereka ini masih satu komplotan ya, di sini masih satu jaringan. Karena kemarin saya menemui dengan anak buah si Azam, penjaga rumahnya itu ya, keamanan rumahnya yang bernama Chandra ya. Bernama Chandra, itu dia sempat keceplosan sebut nama Malik ya di situ ya. Dan tadi saya sambangi kediaman si Azam, itu sepi ya, tidak melihat manusia ya, tidak ada orang satupun di situ. Nah, di sini saya bersama Bang Kameramen akan langsung datangi kediaman Malik ya, karena saya juga ingin tahu apakah rumah yang diambil Malik itu sudah dipulangkan dengan pemiliknya ya. Kita di sini akan bela pemilik rumah tersebut. Jadi tujuan kita di sini banyak ya, terutama dengan ancaman mereka ingin menyantet saya ya. Yang kedua, rumah itu pun harus segera dipulangkan oleh Malik. Nah, sebelum kita berangkat ke rumah Malik, ke kediamannya si Malik, tidak lupa juga ya, di sini saya mengingatkan pada teman-teman ya, pada teman-teman yang belum memesan madu, yang belum bergabung dengan member, silahkan bergabung ya. Buat teman-teman yang berada di Indonesia, itu cukup mudah ya, sediakan uang Rp300.000, itu sudah bergabung bersama member dan mendapatkan madu kuning 1, madu hitam 1, dan minyak melati keraton 1. Tapi belum ditanggung ongkos kirim ya, ingat ya, di sini saya ingatkan itu belum berikut ongkos kirim. Jadi setelah barang sampai di rumah kalian, tiba di rumah kalian, kalian harus membayar ongkir. Nah, di sini ongkir tidak bisa kita pastikan ya, berapa nominalnya, tergantung jauh dan dekat jaraknya ya. Nah, itu bagi yang di Indonesia. Buat teman-teman yang berada di luar negeri, sediakan uang Rp1.500.000, sama ya, mendapatkan madu kuning 1, madu hitam 1, dan minyak melati keraton 1. Tapi yang di luar negeri itu tidak membayar ongkir ya, sudah ditanggung ongkos kirimnya ya, sudah free ongkir. Baiklah ya, seperti biasa ya teman-teman, Bang Kameramen, kita sebelum melakukan perjalanan, melangkahkan kaki kita, sangat indah ya, sangat mulia, sangat baik jika kita melantunkan sholawat dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta isin huwa ghalib, anta misbah husuduri. Sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal rafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal rafiqaini. Ya Muayyad ya Mumajjad ya Imamal Qiblataini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Bang kameramen, teman-teman, kita juga hari ini masih bisa melantunkan sholawat ya. Alhamdulillah mulut kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bersolawat ya. Ingatan kita masih diingatkan oleh Allah untuk bersolawat sehingga kita tidak lupa. Dan mudah-mudahan dengan bersolawat hati kita sejuk, aman, tentram, dan damai. Tidak gelisah dengan masalah yang kita hadapi setiap hari di dunia ini ya. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita tuju, apapun permasalahan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita langsung saja Bang kameramen ya menuju ke kediamannya Malik Bos Preman. Tapi ingat, saya ingatkan kepada Bang kameramen mesti hati-hati, waspada, pikirkan diri Bang kameramen ya. Jangan sampai terjadi sesuatu. Dan buat teman-teman yang menyaksikan tayangan ini ya, ikuti perjalanan saya, jangan lupa dibantu doa, bantu saran terbaik ya, bantulah sebisa mungkin. Dan buat teman-teman yang belum like dan subscribe channel kami ya, John Cowboy, dibantu ya, itu adalah bentuk support kalian ya, bentuk dukungan kalian terhadap kami yang mempunyai channel John Cowboy. Insya Allah tontonan kami itu bermanfaat bagi semua yang menonton. Jika ada sisi negatif, dibuang sisi negatifnya, diambil sisi positifnya. Dan saya ingatkan, tayangan ini tidak saya perbolehkan untuk anak di bawah umur ya. Saya tidak bertanggung jawab jika di sini ada anak di bawah umur itu melihat tayangan saya ya. Jadi buat para kawan-kawan, orang tua, jangan dibiarkan anak di bawah umur melihat tayangan saya ya, berbahaya. Ini semua tayangan untuk yang umurnya sudah cukup ya, yang cukup umur. Begitu saja mungkin ya. Oke, baik ya Bang kameramen ya, kita berangkat. Baiklah Bang kameramen ya, kita mau ke rumah si Malik ya, yang katanya Bos Preman itu, karena tadi pagi kita sudah datangi dia, anak buahnya si Chandra itu ya. Sudah kita hajar, Mas, dan lari ya, tadi dia kabur. Dan menurut infonya dia berada di rumah Bos Malik ya. Mereka ini sedang mengancam saya. Kita tetap terus datangi ya. Kita tetap terus urus apa mau mereka di sini, kita terus perlu kita hajar mereka ya. Yuk Bang kameramen ya. Ikuti. Kenapa Bang Malik ini ya, Bos Malik ini masih di sini? Saya kira ini sudah diberikan dengan pemiliknya ya. Pelan-pelan Bang kameramen, sini Bang kameramen, sini Bang kameramen ya, coba kita di sini sebentar, di sini Bang. Nah, abang di sini ya, jangan kemana-mana. Nah ini ya teman-teman, waduh betul ya, ternyata si Chandra ini ada di sini teman-teman. Ini betul si Chandra, coba kita intip di sini dulu ya Bang kameramen ya, coba zoom Bang kameramen, betul ini si Chandra ini. Waduh, Chandra Kebal katanya ya, namanya julukannya. Berarti mereka ini memang semuanya komplotannya Zi Azam ya di sini ya. Subhanallah. Tapi mana ya Bang Malik ya? Halo bro. Wah, betul ini ya. Betul. Waduh, kita intip dulu di sini. Bro, santai sini, santai. Ya. Santai.
Kita intip dulu ya teman-teman ya, karena ini memang mereka Gimana ini? Gak tau bener dah kamu diancam sama John Cowboy itu? Benar. Kemarin pagi dia datang di markas kita yang ke-12 itu. Oh. Saya maksud kedatangan saya ke sini untuk mengadu. Apa nggak sanggup kalian cuma ngatasin John Cowboy satu orang aja? Aduh, kebetulan kemarin itu saya sendiri seorang saja. Besok-besok gini, di pos itu jangan sampai kosong. Siap. Minimal 5 orang harus standby di situ. Baik, bos. Jadi karena kenapa? Saya tahu kemampuan John Cowboy. Kalau cuma 2 orang nggak sanggup. Minimal 5 orang. Koyok dari kanan kiri. Siap. Semua. Jadi semua penjuru kena dia. Kalau nggak begitu nggak bakal kena. Nggak bakal sanggup kalau cuma 2 orang. 5 orang minimal ada standby di pos itu. Baik. Nah, pos 12, pos yang sampai ke 20 itu harus standby 5 orang. Siap, bos. Gitu. Gituin. Nah gini. Kalau mereka kira-kira kalau dia datang, nggak usah banyak basa-basi. Langsung aja. Karena kalau kuna ngomong doang nggak bakal membuat nama dia, nggak bakal diikutin apa kata kita, karena mereka itu John Cowboy udah betul-betul dia ingin memberantas kita, itu aja, nggak mau diajak kerjasama lagi gitu loh, gitu. Jadi sekarang gini aja, jadi tadi informasinya dari siapa? Pas kita kamu diancam dari John Cowboy langsung ke tempat apa? Cuma di telepon gitu? Dia langsung ke tempatnya. Waduh. Udah penghinaan ini, udah nggak bisa dibiarin nih. Saya telepon Bos Azam dulu. Oke, pastiin. Halo, Bos. Kemarin pagi John Cowboy datang ke rumah. Dia mengancam Bos Azam dan saya seorangan saja di rumah. Ini gimana, Bos, solusinya? Saya sudah berada di Bos Malik di rumahnya. Apa? Habisi dia? Oke, Bos, siap. Begitulah kata Bos Azam tadi, kita suruh habisi John Cowboy. Itu harus dilaksanakan karena harga diri kita sedang dipertaruhkan di sini. Benar. Kalau kita sampai kalah dari John Cowboy, kekuasaan kita daerah sini udah lemah. Kita harus habisin aja lah. Nggak usah banyak bahasa wasi gimana, nggak usah, habisin aja semua. Anak buah dia cuma berapa orang sih, nggak ada gitu loh, cuma sendiri Anda ini. Nanti kalau emang anak buahnya itu kecil sekali buat kita, udah saya atasin semua itu mah, nggak usah takut. Udah kita tunggu aja, mudah-mudahan dia ketemu di jalan apa gimana, jangan sampai di tempat ramai. Karena kenapa, penduduk sini itu seakan-akan banyak mendukung John Cowboy. Benar. Jadi kita bahaya posisi kita, gitu aja. Baik, kita harus siaga. Ya, siap. Baiklah. Pokoknya jangan sampai sendirian. Ini harus bawa anak buah. Pokoknya minimal 5. Gitu aja. Datang ya. 5 orang baru kita sanggup untuk kanan kiri kulilingin dia. Kalau cuma di depan gak bakal mempan. Kekuatan Jokowi udah. Ini berarti kayaknya udah ada tambahan dari pihak lain. Ya, itu aja. Udah gak bakal sanggup. Udah direncanakan. Kalau cuma peluru, habisi saya. Cuma golok, aduh, gak bisa. Belajar lagi ilmu dari si abah itu, jangan jangan harus lebih kuat kita. Baik, Bos, siap, saya laksanakan. Nanti tunggu instruksi dari gua, ini dari Ajam juga. Bos Malik seandainya dia datang keluar dari rumah ini ya, ini harus segera diberikan kepada pemiliknya. Nggak usah. Tidak bisa kita biarkan begitu saja. Nanti kita cari solusi gimana ya. Assalamualaikum. Nah, Bang kameramen di sini saja ya, Bang kameramen ya. Kebetulan bro, rupanya dia ini udah ngintip kita dan ngikutin lu dari sana. Lu nggak waspada, dia tahu lu kesini. Pokoknya gini, udah biarin dia. Nunggu instruksi dari gua gimana, embat. Pokoknya kau udah ikutin. Baik, siap. Tapi hati-hati loh, dia udah tahu. Assalamualaikum. Ngapain lu kesini? Ngikutin anak gua ya? Oh, nggak gitu, Bang. Saya nggak pernah. Ini informasinya gua udah jelas nih ya. Lu belum bisa duduk lu ini gimana? Oke. Gimana? Kan datang permisi. Ya, saya sudah assalamualaikum tapi tidak dijawab. Malahan kalian ngobrol, jangan tidak sok suci menghargai saya sekali di sini. Udah gini aja. Gimana? Informasi dari anak gua ini. Ya. Lu udah ngancam anak buah gue yang sedang di pos. Itu loh. Nah, makanya saya jelaskan dulu di sini, Bang. Saya jelaskan dulu. Sabar ya.
Saya mendatangi tempat kediaman si Azam itu karena Azam itu mengancam saya, ingin menyantet saya, ya. Bahkan katanya ingin ke Banten, ke Padang, menyuruh orang-orang sakti menyantet saya. Jadi ya ini saya sebagai manusia tidak terima, dan saya di sini apapun yang terjadi akan saya lakukan, ya. Termasuk saya akan bubarkan bisnis-bisnis kalian itu. Diam dulu. Gua tahu kemampuan anak buah gua. Ya. Dan nggak mungkin anak buah ini memulai dari awal ke lo. Karena intinya mereka tuh sebetulnya nggak mau diganggu dan nggak mau ganggu. Cuma karena lu diajak sama gua nggak mau, lu diajak nggak mau, intinya lu nggak mau kaya, intinya gitu aja. Gitu aja. Saya mau jadi orang kaya, Bang Malik, tapi dengan cara yang halal, bukan yang haram, ya. Jadi lu anggap bisnis gua ini haram? Ya jelas lah haram, bisnis ilegal. Nggak gitu, Gebo. Kalau namanya bisnis, Semua hak-hak masyarakat juga kalian rampas. Keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi itu semua ada aturan agamanya, Bang, aturan mainnya. Nah, sekarang gua tanya sama lu. Kedatangan lu ke sini buat apa? Saya ke sini ingin menjelaskan dan ingin memberitahu kalian bahwa kalian sudahi, karena saya di sini tidak akan pernah jerah. Dan satu lagi, rumah ini berikut kendaraan yang Anda sita harusnya segera kembalikan dengan pemiliknya. Nggak bisa. Kan Kasih. karena gua jelasin kemarin. Sebelum utang ini dibayar, ya nggak bakal gua kembaliin. Utang dia itu banyak ke gua, bukan cuma satu di sini aja gitu loh. Oh, begitu. Nah, lu ngebela orang yang punya utang sama gua, berarti kan berawal sama gua. Iya, tapi utang itu akan segera diselesaikan, tapi tidak berikut bunga. Tidak seperti itu Ya, caranya. nggak bisa. Bunga-bunga itu haram, Bang Malik. Rentenir itu namanya. Sekarang lu udah tahu, lu ngikutin anak buah gua. Saya tidak mengikuti karena dia kemarin juga mengancam saya. Nah, ini buktinya dia datang, lu datang kan ngikutin ya. Nah, kemarin dia udah ngancam dia di pos gua yang ke-20 itu. Ya. Nah, jangan lu datang ke pos-pos lain. Udahlah, ngobrol baik-baik dulu, Bang Malik. Hah? Apa itu kamera? Kamera itu hanya sebatas buat bukti saja, Bung. Kamu tidak ada urusan dengan kameramen saya. Jangan bentak-bentak kameramen saya. Kamu hanya berurusan dengan saya di sini, ya. Assalamualaikum, tapi kalian malahan serang saya di sini, ya. Udah. Biar gua aja dulu. Coba tes lagi guanya. Oh, begitu. Gua entar dong. Kita tahan dulu ya. Nunggu komando dari gua. Saya di sini bukan mau bertarung, Bang Gua Malik. tes dulu Bang Malik. nyari nih. Hah? Bukan mau bertarung. Kemampuan lu dari mana? Bismillah. Udahlah, Bang Malik, kita ngobrol baik-baik. Saya di sini pun tidak diperbolehkan untuk duduk. Bagaimana ngobrol baik-baik dulu? Kayaknya lu ini udah ada tambahan dari Abah itu ya lu ya. Hah? Gua incer Abah ini masih hidup rupanya si Abah dulu itu. Tidak perlu tahu, Bang Malik, Tahu, dari Bang. mana saya mendapatkan ilmu, siapakan yang memberikan saya, itu tidak perlu tahu. Tahu gua. Tidak perlu tahu. Gua selidiki. Kita ngobrol dulu, Bang Malik, tidak seperti ini. Cobalah ajak saya duduk, bicara baik-baik di sini. Bagaimana? Percuma.
Harusnya saya ini tamu, dihargai, diberikan minum, dipersilahkan duduk, tidak dengan cara ini, Bang Malik. Taruh. Tapi memang jika kalian menginginkan perang, semua rombongan kalian, anak buah kalian, silahkan. Saya bukan sombong di sini ya, bukan jumawa. Udah gini aja. Gimana? Lu kumpulin anak buah lu. Kalau lu punya anak buah ya, Saya tidak mempunyai anak buah, Bos Malik. nanti gua kumpulin anak buah gua yang sekarang dia lagi dididik ini di Banten ini. Oh, Sengaja begitu. gua ngadepin lu ini. Karena gua tahu lu udah ada tambahan dari si Abah itu, gua tahu gitu. Oh, berarti Iya. semua anak buah kalian akan menyerang saya? Iya. Boleh. Tergantung instruksi dari gua. Ini kan wilayah sini udah kekuasaan gua. Dari pos 120, pos 30 ada lagi. Itu anak buah juga gua, tapi dua ini wilayah kekuasaan gua. Tunggu aja ya di rumah, lu siapin semuanya. Siapin kekuatan lu, di situ kita mati atau lu yang mati gua atau mati gitu aja. Oke. Saya akan tunggu. Saya tidak akan pernah lari ya. Rokok saya mana, Bang kameramen? Oke, tidak. Oke, Bang kameramen ya, tunggu di situ, hati-hati. Jadi gimana? Saya siap. Apa mau kalian? Mau mendatangkan semua pasukan kalian, saya akan hadapi, Bang Malik, karena saya ini akan saya berantas semua kezaliman yang telah kalian lakukan di sini. Kalau begitu, lu udah nganggap gua jolim, lu udah ngebuat bisnis gua haram. Ya betul. Sekarang yang gaji lu siapa? Yang gaji saya, Allah yang gaji saya. Rezeki gua akan datang. Uang gua yang kemarin kasih ke lu itu, berarti lu nggak ada terima kasihnya sama gua. Itu dulu, tidak usah dibahas-bahas, Bang Malik. Itu di waktu bisnis kita menjalani bisnis haram, di situ tidak ada yang untung rugi. Kita sama-sama untung, sama-sama rugi. Itu udah pada berapa tahun yang lalu itu. Dari Sekarang intinya gini, masalah yang menggaji saya memang tidak ada, tapi teman saya mungkin ada yang membantu saya, walaupun sedikit di sini. Itu rezeki saya. Lu bawa kameramen satu itu, gua cirain muka lu ya. Ingat, kalau lu masih kerja sama John Cowboy ini, gua cirain bener lu. Ingat lu ya. Jangan ancam-ancam kameramen Nah, saya. bisa. Anda jangan ancam-ancam Ini kameramen saya saya. bilang, Maksud Anda apa? Kurang ajar, tidak seperti ini caranya. Lebih baik saya tidak ke sini tadi, Bang Malik. Kita di sini cari solusi. Udah, sekarang lu pergi lo. Oh, Daripada gua udah malam lingkungan sini. orang Kenapa nih, ya lo? orang sini juga resah dengan adanya Bang Malik di sini. Ya ingat, bukan saya yang bikin resah di lingkungan ini. Lu pergi lo. Intinya begini, Bang Malik, sebelum Bang Malik pulangkan ya rumah ini berikut kendaraan kepada orangnya, saya tidak akan biarkan begitu saja ya. Oke. Ingat itu. Oke. Lu emang ngajak perang. Berarti mau kalian ini apa? Hah? Mau kalian apa? Kalian dia menyerang saya. Hah? Kurang ajar kalian ya. Maju, maju semua kalian. Kurang ajar kalian. Saya sudah mau pulang malah menyerang saya ya. Kurang ajar kalian ya. Kalian, astagfirullahaladzim kameramen. Begini cara mereka ya. Saya mau memakai sepatu, malahan mereka menyerang saya ya. Kurang ajar mereka. Ayo kameramen.